Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel Pelly Gemoy. Di konten kali ini aku akan bahas tentang pesugihan. Tahukah kalian ternyata di Indonesia ada salah satu pesugihan yang konon katanya tidak menggunakan tumbal. Pesugihan ini disebut juga pesugihan kandang bubrah atau rumah berantakan, di mana pelaku pesugihan kandang bubrah ini syaratnya cukup mudah, yaitu mengharuskan si pelaku pesugihan untuk terus-menerus merenovasi rumahnya dan membiarkan rumahnya tetap kotor dan tidak boleh bebersih, membangun ataupun menambahkan bagian rumah yang dirasa tidak perlu untuk direnovasi. Dan jika hal ini tidak dilakukan, maka akan ada konsekuensi yang harus dia bayar. Entah itu kecelakaan, kebangkrutan usaha, ataupun kematian dari si pelaku pesugihan kandang bubrah ini. Adapun ciri-ciri orang yang melakukan pesugihan kandang bubrah ini adalah: yang pertama adalah selalu melakukan renovasi rumah. Hasil kekayaan dari pesugihan kandang bubrah ini sebagian harus disisihkan untuk melakukan renovasi, karena ini memang salah satu syarat yang wajib. Renovasi ini biasanya dilakukan setiap 1 tahun sekali, 6 bulan sekali, bahkan 3 bulan sekali, tergantung dengan perjanjian dengan si iblis. Dan biasanya yang melakukan pesugihan kandang bubrah ini akan selalu merenovasi rumahnya. Bahkan jika dilihat-lihat rumah itu masih bagus, misalkan padahal jendela 3 bulan yang lalu baru direnovasi, namun kenapa sudah diganti lagi? Ataupun ubin lantai yang awalnya masih bagus, lalu si pemilik itu menghancurkannya dan mengganti dengan ubin lantai yang baru. Ciri pesugihan kandang bubrah yang kedua adalah rumahnya sangat besar dan mewah. Namun jika dilihat-lihat, aura dari rumah tersebut sangat dingin dan mencekam, bahkan terlihat angker. Ciri pelaku pesugihan kandang bubrah yang ketiga adalah rumahnya selalu berantakan. Meskipun terlihat besar dan megah, tapi rumah dari pelaku pesugihan ini terlihat berantakan dan sangat kotor, karena memang syarat pesugihan kandang bubrah ini adalah pantang melakukan bebersih rumah. Jika dilanggar, maka akan ada konsekuensi yang harus si pelaku bayar. Yang keempat adalah kaya mendadak. Nah, jika ada di sekitarmu yang kaya mendadak, misalkan minggu kemarin dia terlihat biasa saja, bahkan hidupnya pas-pasan, namun jika dilihat-lihat kok dia semakin maju, bisa membeli rumah, bisa membeli mobil, bahkan bisa membeli tanah-tanah hanya dengan jangka waktu sebentar. Dan juga kaya mendadak ini, si pelaku ini tidak bekerja namun tiba-tiba kaya dan memiliki ciri-ciri yang tadi aku sebutkan. Yang kelima adalah mempunyai patung. Orang yang melakukan pesugihan kandang bubrah umumnya mempunyai patung di rumahnya. Bentuk dari patung pesugihan ini biasanya tergantung dari jenis pesugihan apa yang dia lakukan. Ciri yang terakhir adalah terdapat kamar rahasia dan juga sesajen. Orang yang melakukan pesugihan kandang bubrah biasanya menyediakan tempat khusus untuk melakukan ritual. Nah, kamar ini biasanya selalu terkunci dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memasukinya, atau bahkan si pelaku pesugihan itu sendiri yang dapat memasuki kamar rahasia. Biasanya juga terdapat beberapa sesajen di kamar itu atau di rumah-rumahnya. Nah guys, dari ciri-ciri pesugihan tersebut, adakah di antara kalian atau adakah di antara lingkungan kalian yang memiliki ciri-ciri tersebut? Nah, untuk video selanjutnya aku akan bahas apa lagi ya? Makasih yang udah nonton, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya guys. Assalamualaikum.